saya Calvin Christopher Thomasua dengan NIM 13211340 dari program studi Administrasi Bisnis Terapan D4 Politeknik Negeri Ampar. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengaruh volatilitas penjualan, volatilitas arus kas operasi, dan hutang terhadap persistensi laba. Materi pertama yang kita bahas adalah pengaruh volatilitas penjualan terhadap persistensi laba. Akan teorisinya Ross 1977, variabel volatilitas penjualan dapat memberikan informasi kepada pihak investor mengenai banyaknya penjualan dalam satu periode. Jika informasi volatilitas penjualan pada perusahaan terjadi perubahan yang sangat signifikan setiap periodenya, maka hal ini dapat diindikasikan bahwa terjadi kesalahan estimasi pada nilai penjualan dan tidak menunjukkan nilai penjualan yang sebenarnya. Menurut Levia 2016 menjelaskan bahwa tidak terjadinya korelasi yang signifikan antara volatilitas arus kas operasi dengan persistensi laba. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis, yaitu H2 sama dengan volatilitas arus kas operasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persistensi laba. Selanjutnya, pengaruh hutang terhadap persistensi laba. Tingginya hutang suatu perusahaan juga dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. Hutang juga dijadikan sebagai sumber dana suatu perusahaan yang diperoleh oleh pihak kreditor untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Dari hutang tersebut, perusahaan berusaha untuk mengembangkan usahanya serta memperoleh laba yang diinginkan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat menemukan hasil penelitian hutang terhadap persistensi laba. Menurut Putri dan Supatmi 2016 bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara hutang, yaitu menggunakan aplikasi SPS untuk melakukan persamaan laba setelah pajak tahun sebelumnya dengan laba setelah pajak tahun berjalan. Apa itu volatilitas penjualan? Volatilitas penjualan adalah pergerakan naik atau turunnya jumlah penjualan pada satu periode ke periode lainnya. Rumus pada volatilitas penjualan mengacu pada penelitian terdahulu. Selanjutnya, volatilitas arus kas operasi. Volatilitas arus kas operasi adalah perubahan yang terjadi pada nilai arus kas operasi setiap periode. Volatilitas arus kas operasi berguna untuk melihat laba di masa depan. Untuk menghitung nilai volatilitas arus kas operasi, penulis menggunakan pengukuran menurut Fanani 2010. Pada Dickhoff dan Lickheff 2002 adalah mencari nilai standar deviasi arus kas operasi perusahaan per tahun. Kemudian hutang. Hutang merupakan dana untuk aktivitas operasional maupun investasi yang dipinjamkan pihak kreditor. Hutang yang digunakan adalah total hutang secara keseluruhan, yaitu hutang jangka pendek. Rumus yang mengacu pada penelitian Putri dan Supatmi 2016 yaitu menggunakan debt to total asset ratio. Selanjutnya, pengaruh volatilitas arus kas operasi terhadap persistensi laba. Dari hasil pengujian hipotesis, volatilitas arus kas operasi memiliki tingkat signifikan sebesar 0,705. Artinya, volatilitas arus kas operasi berpengaruh positif
namun tidak signifikan terhadap resistensi laba. Berdasarkan teori sinyal, perusahaan menggambarkan volatilitas arus kas operasi melalui laporan keuangan. Adanya pengaruh positif menunjukkan semakin meningkatnya resistensi laba suatu perusahaan. Volatilitas yang tinggi menunjukkan bahwa terjadi kesalahan estimasi pada nilai penjualan sehingga resistensi laba akan rendah. Jika periode perubahan nilai penyesuaian setiap periodenya rendah, maka lebih mudah untuk menafsir aliran kas di masa. Informasi merupakan unsur penting yang dibutuhkan oleh pihak investor untuk mengetahui kondisi perusahaan. Teori yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian adalah teori sinyal. Informasi diberikan untuk melihat kondisi perusahaan di masa depan memiliki prospek baik atau buruk. Berdasarkan teori sinyal, hutang dapat memberikan informasi kepada pihak investor atau kreditor terhadap besarnya hutang perusahaan. Informasi hutang dapat menunjukkan kepada pihak investor bahwa tingginya hutang menandakan kinerja perusahaan yang meningkat. Hutang yang tinggi, maka semakin tinggi resistensi laba, sehingga informasi memiliki sinyal yang baik atau good news. Selanjutnya, metode penelitian. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan yang dapat dihitung dalam bentuk angka. Data yang diperoleh dari website perusahaan terdaftar di sektor pertanian. Kemudian dilakukan penyaringan untuk memperoleh sampel dengan teknik berdasarkan kriteria tertentu. Ada kriteria yang harus dipenuhi untuk memperoleh sampel, yaitu yang pertama, perusahaan sektor pertanian terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, perusahaan mencantumkan data laporan sesuai variabel. Yang ketiga, laporan keuangan perusahaan disaksikan dengan mata uang rupiah. Yang keempat, perusahaan tidak mengalami kerugian selama masa penelitian. Selanjutnya, metode analisis data. Metode analisis statistik menggunakan bantuan SPSS versi 22 dengan model regresi linear berganda. Model regresi ini dapat menjelaskan hubungan fungsional antara satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen, ataupun model persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan seperti menurut Gani dan Amalia 2015. Selanjutnya, resistensi laba. Resistensi laba adalah laba yang tidak mengalami fluktuasi yang signifikan setiap periode sehingga mudah diprediksi di masa depan. Resistensi laba dihitung menggunakan rasio sama dengan penelitian Dewira dan Dewerita 2013 dibagi dengan total aset per tahunnya. Rumus volatilitas arus kas operasi yaitu sebagai berikut. Dari materi yang kita bahas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, volatilitas penyesuaian berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap resistensi laba. Kedua, volatilitas arus kas operasi berpengaruh positif namun tidak signifikan. Ketiga, hutang berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap resistensi laba. Berdasarkan hasil kesimpulan pada penelitian ini, dapat diajukan saran kepada pihak manajemen untuk mengawasi nilai penjualan perusahaan. Demikian materi yang saya bawakan. Semoga materi yang saya bawakan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.